يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Sambutan dari wali santri yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh wali santri dari Ananda Zafira yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Haji Tuyono. Kepada Bapak Haji Tuyono dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umurnya wadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi jelang siang ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haflah putra-putri kita santri PTTNQ. Mudah-mudahan acara hari ini dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal hasanah kita. Bapak Ibu sekalian, ada satu yel-yel lah begitu kalau boleh dibilang. Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna, Rasulullah qudwatuna, jihad sabiluna. Yel-yel ini menurut saya cocok untuk menyimpulkan arah tujuan dari pesantren Nurul Quran ini, di mana di sini putra-putri kita difokuskan bagaimana menjadikan Allah sebagai satu tujuan melalui Quran sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai contoh qudwah dan jihad sebagai ini dari apa yang saya pribadi lihat ketiga anak saya. Yang satu sudah alumni dari sini, yang dua masih di sini dan hari ini satu lulus SMP, mungkin tahun depan insya Allah ada yang lulus SD. Dari pernyataan tadi kesimpulannya seperti itu. Lalu saya sebagai salah satu orang yang concern di pendidikan, maka sejak tahun 93 saya pertama kali mengajar, sudah meyakinkan bahwa sumber segala ilmu atau sumber segala ilmu pengetahuan di sekolah adalah Quran. Ada sekolah Depok yang cukup besar, sekolah Islam di Depok yang cukup besar, itu mengistilahkan Islamisasi pendidikan. Tapi setelah beberapa tahun saya diskusi dengan Ustadz Fatudin, maka kalimat itu kurang pas. Yang pas adalah belajar Quran. Nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan dari Quran tersebut. Jadi bukan pendidikan umum dicarikan ayatnya, tapi ayat yang kita bedah kemudian dikaitkan kepada pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Tahun 96 saya mendirikan satu sekolah di pelosok Bekasi Timur. Itu sekolah masyarakat tidak mampu. Maka kemudian konsep kita bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan kita terapkan, dan hari ini alhamdulillah mereka menjadi orang-orang yang survive dalam kehidupan. Dan saya ingat betul Ustadz Fatudin di sini mencontohkan kalau di sekolah itu diajari entrepreneur menanam bayam, maka bayam diikat-ikat, kemudian dibutuhkan tanah yang luas, hasilnya nggak seberapa. Tapi di sini diajarkan bagaimana dengan Quran mereka bisa meraih kehidupan. Tentunya
nahnu du'at qabla kulli syai. Mereka jadikan sebagai seorang dai-daiyah dari segala sesuatu yang belum mereka lakukan. Jadi kalau mereka nanti jadi ilmuwan, maka ilmuwan yang mengembangkan akidah keislamannya. Kalau mereka jadi profesional, maka profesionalnya mengembangkan akidah keislamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah merasakan hasil dari pendidikan PTTK NKI ini, dan insya Allah bersama dengan Ustadz sudah beberapa tahun belakangan ini kita akan coba mencari tempat lokasi yang pas untuk pengembangan ini. Karena kalau ini hanya sampai di sini, ini sangat sayang sekali. Sementara peminatnya dari tahun ke tahun luar biasa yang akan masuk sini. Tapi tempatnya segini-gini aja. Maka insya Allah kalau Allah takdirkan nanti ada tempat yang pas, Ustadz diberikan kemudahan untuk mendapatkan tempat itu, insya Allah akan lebih besar lagi. Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa anak bagi saya adalah investasi. Karena kalau mengandalkan amal ibadah orang tuanya nggak akan masuk surga. Kalau mengandalkan sedekah yang kita lakukan nggak akan bisa masuk surga. Maka harapan kami adalah putri-putri kami yang disekolahkan di sini untuk membawa kami ke surga melalui jalan Al-Quran. Anak kami yang nomor 4 di sini sudah alhamdulillah sudah hafal Quran. Kemudian tinggal nanti insya Allah satu lagi ini, nanti ada satu lagi di bawahnya lagi. Dan yang ajib, anak saya nomor 6 itu tidak pernah belajar Iqra, nggak pernah belajar alif bata, langsung menghafal Quran, hafalannya bertambah, bacaannya bagus, dan bisa baca Quran, bisa ngoreksi orang baca Quran, padahal nggak pernah baca alif-alifan. Kalau kita dulu sekolah atau saya sekolah, yaitu alif-alifan, belum ada Iqra. Kalau mungkin generasi tahun 2000 awal, mereka baca Iqra, baru bisa baca Quran. Kalau di sini, pengalaman yang saya lihat, tahfiz Quran, menghafal tifasi kakak-kakaknya, akhirnya kakak-kakaknya semuanya pindah ke sini. Insya Allah, apa yang kita lakukan dengan menitipkan anak kita di sini, ini sudah benar jalannya, sudah benar arahnya. Dan saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz mengenai kurikulum yang beliau buat dari SD sampai SMA, sampai profil anaknya kayak apa, itu saya udah mendengarkan. Makanya insya Allah saya pribadi dan teman-teman ingin membantu untuk mewujudkan apa yang Ustadz Fathuddin mimpikan. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Sehingga nanti generasi berikutnya, bahkan mungkin cucu kita, atau mungkin kalau yang masih keluarga muda, anak-anak kita, bisa sekolah di pesantren yang diharapkan, seperti kurikulum yang sudah beliau buat. Jadi beliau ini membuatnya satu bangunan utuh, bukan parsial, baru ada tiangnya, baru ada temboknya, tapi sudah satu bangunan utuh. Bukan hanya masalah sekolahnya, tapi juga sudah ada kurikulumnya, sudah dibuatkan buku pelajarannya, bahkan dibuatkan pedomannya yang mudahkan untuk mentadaburinya. Insya Allah anak-anak kita melalui Nurul Quran ini bisa menulari kita, sehingga bisa membimbing kita menuju surganya Allah SWT. Demikian mungkin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkenan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.